Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, kita bertemu kembali di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia. Pada video kali ini, saya ingin menjawab beberapa kasus, khususnya terkait dengan pemeriksaan mikrobiologi dan terkait pemilihan antibiotik. Saya akan share kasusnya terlebih dahulu. Baik, ini sudah ada beberapa tulisan yang saya tutup sehingga saya tampilkan ini. Jadi ini ada pasien dikirim oleh dokter dengan diagnosa epilepsi, sindrom geriatri, penurunan kesadaran, kemudian stroke hemorrhagic dengan DD stroke non hemorrhagic. Nah, dari kultur darah yang dikirim kepada kami ketemu alkaligenes. Dokternya merasa tidak puas karena di dalam kuman ini tidak dicantumkan antibiotik. Dan dalam menjawab kasus ini, saya mengatakan bahwa kuman ini tidak bermakna patogen. Mengapa? Karena pendekatan yang kami lakukan, yang saya pribadi lakukan sebagai spesialis mikrobiologi klinik adalah pendekatan secara klinik. Jadi tidak secara laboratorik saja. Artinya kita harus menggali lebih dalam. Seperti ini kultur darah alkaligenes. Alkaligenes ini harus dicari kembali. Ada apa dengan kok kultur darah ketemunya alkaligenes? Apakah dia ada infeksi di saluran kemih? Nah, kalau tidak ada keterangan itu, maka saya sampaikan ini non patogen. Tentu saja untuk hal itu harus belajar dari awal terkait mikrobiologi. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa ini ada kompetensi seorang spesialis mikrobiologi klinik. Nah, kemudian eh, hasil tersebut karena dipertanyakan dan tidak ada antibiotik yang ditempel, maka saya ingin kembali menyampaikan bahwa di dalam pemeriksaan mikrobiologi itu hasilnya bisa saja dia adalah flora normal. Artinya, di dalam spesimen itu dia tidak bermakna patogen, bahkan kemungkinan kontaminasi dari flora normal. Paling gampang, paling mudah, paling sering ditemui adalah kuman. Kuman ini, misalnya Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis ini ditemukan pada misalnya swab. Ya, swab ada ulkus di situ. Nah, kita harus mempertanyakan swab dari ulkus tersebut bisa jadi dia adalah kontaminasi flora normal. Atau pengambilan darah. Sisi kanan hasilnya steril, sisi kiri ketemu Staphylococcus epidermidis. Ada kemungkinan itu ada suatu kontaminan dari Staph epidermidis. Ingat, untuk kultur darah mengambil dua sisi. Ya, sesuai keilmuan memang seperti itu. Dan nanti ada penjelasan tersendiri. Ya. Nah, ini yang harus kita ingat. Ada kolonisasi. Kolonisasi artinya dia membentuk koloni, membentuk komunitas. Ya, mikroorganisme sama seperti kita membentuk komunitas, tapi tidak menyebabkan infeksi. Dan yang terakhir tentunya patogen yang menyebabkan infeksi. Ada yang perlu saya tambahkan di sini, yaitu mikroorganisme itu tidak semuanya bisa terdeteksi. Sebagai contoh, pasien sepsis misalnya. Belum tentu kemudian saat dilakukan kultur, misalnya kultur darah, ternyata hasilnya steril. Bukan berarti kemudian tidak ada infeksi, bisa saja infeksi. Oleh karena oleh karena mikroorganisme lainnya, misalnya virus, bakteri yang anaerob, kemudian oleh jamur dan sebagainya. Ingat, tidak semua infeksi oleh karena bakteri aerob. Sedangkan di tempat kami dan rata-rata mayoritas kebanyakan laboratorium di Indonesia lebih banyak tersedia ada fasilitas untuk deteksi bakteri aerob. Baik. Nah, kita sebagai spesialis mikrobiologi klinik
memiliki pegangan dalam menentukan eh, pola dari mikroorganisme tersebut. Nah, salah satunya ya ada beberapa guideline. Salah satunya adalah ini CLSI M100 dan ini setiap tahun selalu update. Ini saya menggunakan yang 2025 ya. 2025. Oke, saya harus mencari, tapi tertulis ini adalah selesai terbaru. Oke, ini dia. Sejauh sekalian bisa melihat ini adalah 2025. Nah, kita klik misalnya saya akan Ctrl F ya. Ctrl F untuk mencari di dalam CLSA ini. Saya akan ketikkan Stafilo misalnya, Stafilo. Oke. Nah, di sini ada Staphylococcus. Kalau kita klik, maka ini saya akan perbesar dahulu. Di sini adalah antibiotik-antibiotik. Ini Staphylococcus, ini adalah antibiotik-antibiotik. Inilah yang kita sebut sebagai panel. Saya bisa melihat di video lainnya terkait dengan panel dan aware. Panel, sekali lagi saya jelaskan di video ini, panel adalah sebagaimana kalau kita menanyakan panel makanan kucing apa. Tentu saja kita akan menyebut ikan, daging, dan lain-lain. Tapi kita tidak akan menempelkan dalam panel itu sayur bayam, brokoli, dan karena memang bukan panelnya. Nah, inilah yang menjadi ketentuan kita untuk menempelkan antibiotik. Bukan kemudian, enaknya ini atau kata profesor ini seperti ini, kata eh, perusahaan obat ini seperti ini, tidak. Tapi kita patuh pada guideline, patuh pada regulasi. Sekarang kita coba mencari alkaligenes. Alkali, alkaligenes. Ternyata tidak ada. Mengapa seperti itu? Apa yang sebetulnya terjadi dengan CLSI? Mengapa CLSI tidak mengeluarkan eh, apa menentukan alkaligenes? Jadi begini, keputusan dari CLSI ini kita tahu tadi adalah Clinical and Laboratory Standard Institute. Untuk tidak memasukkan panel antibiotik untuk alkaligenes secara terpisah, atau bisa kita katakan kenapa algagenes tidak terdaftar secara eksplisit dalam tabel utama seperti halnya tadi Staphylococcus. Satu pertimbangannya adalah status patogennya itu jarang. Jadi makna klinisnya jarang. Ya, Eh, memang ada alkaligenes dapat menyebabkan infeksi, namun ada kondisi-kondisi yang mendasari imunokompromis misalnya, akibat fibrosis kistik, akibat perangkat medis. Nah, ini tidak sering dan dalam kondisi-kondisi ini semua bakteri bisa menjadi penyebab gitu. Jadi tidak spesifik. Oleh karena itu, selesai tidak memasukkan panel kepekaan atau panel uji kepekaan antibiotik atau antimikrobial apa sensitivitas AST-nya sehingga tidak mengeluarkan breakpoint ya misalnya kalau Staphylococcus punya breakpointnya ya kenapa? Karena CLSA juga cenderung memprioritaskan pengembangan breakpoint dan rekomendasi untuk organisme yang paling sering ditimbulkan atau paling sering ditemui yang memiliki dampak klinis yang signifikan secara global. Nah, tentu saja pertanyaan dari DPJP adalah kapan kita mengetahui, oh ini patogen, ini kolonisasi flora serahkan pada eh, yang memiliki kompetensi. Bisa dia seorang spesialis mikrobiologi klinik atau kalau sejawat spesialis patologi klinik juga melakukan itu atau mengerjakan itu karena ada kompetensi irisan, maka SPPK ini harus mempertanggungjawabkan makna klinik. Dia harus visite ke pasien. Nah, itulah mengapa sekali lagi saya coba tampilkan untuk hasil pasien tadi, ya, alkaligenes, kultur darah, walaupun sudah dapat lipofloxacin, saya tidak memberi makna sebagai patogen dan memang tidak ada panel antibiotiknya.
Ya, jadi jangan sampai muncul kuman kemudian kita langsung berpikir antibiotik. Jangan sampai muncul kuman kemudian kita menjadi panik. Ya, kita mengobati pasien secara klinis dan kita tidak mengobati kertas. Oleh karena itulah kemudian ada spesialis mikrobiologi klinik, spesialis patologi klinik. Mudah-mudahan ini membantu dan jangan lupa untuk terus mensupport kami di channel Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Indonesia, Ngopi di Kota. Demikian video singkat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berimplementasi.